Halo teman-teman, video kali ini gue akan bahas testnet. Kali ini blockchain layer 2, namanya adalah Lisk ya. Jadi Lisk ini projectnya lumayan menarik. Dia dari Switzerland. Dia udah join dari 2016 ya. Jadi udah cukup lama gitu, udah pengalaman. Lisk ini tuh baru meluncurkan Sepolia testnetnya ya layer 2. Dan di sini yang gue temukan yang menarik adalah di sini ada pernyataan dari Max Cordex, salah satu tim dari Lisk ya. Di sini dia tertarik buat kolaborasi dengan pemerintah Indonesia gitu loh untuk membawa Web3 dan kripto ke negara kita kayak gitu. Jadi dia ini pengen ngedanain project-project atau orang-orang yang pengen ngebangun di Lisk layer 2 kayak gitu menjadi bagian dari strategic partnership gitu ya. Dan dia pengen banget fokusnya itu di bagian real world asset kayak gitu kurang lebih. Jadi di sini dia juga ada beberapa kali mention, kayaknya dia kenal juga sama salah satu tim dari Kominfo yaitu Nino Fernandez ya. Jadi kayaknya dia bakal bener-bener terjun buat utilize teman-teman di Indonesia kayak gitu. Jadi karena di testnet ya nggak ada salahnya kita coba aja toh gratis. Dia juga udah kerjasama dengan Block Scout untuk ngebuat explorernya, sama dia juga kerjasama dengan Gelato untuk bridging dari layer 1 ke layer 2-nya. Dan yang menarik adalah di sini dia kerjasama dengan Optimism dalam membuat layer 2-nya. Jadi di sini kalian bisa lihat dimention sama Optimism official gitu ya. Nah, kenapa bisa dimention sama Optimism official? Jadi kalau kita baca di dokumennya perkenalan terkait Lisk blockchain, jadi Lisk ini adalah sebuah blockchain layer 2 yang berfokus kepada cost efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas. Kurang lebih sama dengan blockchain-blockchain lainnya. Yang berbeda adalah dia menggunakan base-nya Optimism ya, untuk mengamankan di jaringan Ethereum gitu ya. Jadi dia ngebangun pakai lisensinya MIT OP Stack ya, partner dengan Gelato dan untuk menggunakan RAAS provider. Nah, di sini yang menarik adalah karena dia menggunakan Optimism Superchain, otomatis bisa dibilang adalah dia menggunakan teknologi yang lebih lanjut atau lebih terbaru dibandingkan teknologi Optimism yang sekarang kita pakai atau yang lagi berjalan gitu loh. Jadi kelebihan dia adalah harusnya ketika nanti sudah mainnet dia itu bakal jauh lebih bagus daripada Optimism. Makanya kenapa Optimism cukup support kuat dengan Lisk ini gitu loh. Jadi gua rasa ini peluangnya cukup tinggi banget apalagi buat kita yang early contributor ya. Ini juga postnya belum lama, masih baru banget. Dia post 12 jam lalu di tanggal 27 Februari. Gue buat video ini tuh di tanggal 28 Februari pukul 5 subuh gitu ya. Gua nggak tahu ini gua akan uploadnya di kapan. Cuma yang jelas ini masih baru banget kayak gitu teman-teman. Nah, untuk garapannya pun simple. Intinya kita hanya perlu nge-bridge ya dari layer 1 ke layer 2 sama kita nge-deploy token atau bikin token. Nah, karena dia pakainya Optimism, otomatis di sini kita pakai Ethereum Sepolia. Nah, kalau kalian belum punya, kalian bisa klaim faucet di sepoliafaucet.com ya, sama di QuickNote. Nah, tapi untuk ngeklaim faucet kedua ini kalian butuh ETH di Ethereum Mainnet atau di blockchain Ethereum Mainnet. Itu kalian butuh minimum adalah 0,01 ETH ya. 0,001 ETH baru kalian bisa ke claim. Nanti kalian claim faucet di sini Alchemy, kalian butuh kalian dapat 0,5 Sepol ETH, ini bisa claim 1 kali 24 jam. Sama kalian bisa claim di Quick Note dapat 0,001 dapat 0,005 gitu ya. Bedanya di situ. Ya, dan ini kalian bisa klaim tiap hari. Jadi saran gue kan klaim aja tiap hari ya untuk faucetnya. Nah, next sekarang kita bridge dulu, linknya di deskripsi video ya, bridge untuk Lisk. Nah, di sini kalian connect wallet dulu ke MetaMask, kalian klik ya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa lihat di Sepolia, Ethereum Sepolianya ya, kan bisa melakukan deposit ke jaringan Lisk Sepolia testnet kayak gitu. Nah, untuk Sepolia ini itu jaringannya harusnya langsung otomatis bertambah ya, udah ada di wallet kalian. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa klaim itu di child list buat nambahin jaringan. Jadi tadi juga ada yang DM gua, kok cara nambahin jaringan testnet yang gampang gimana?
Kalau dia udah terdaftar, itu ada di chainlist ya .org. Kalian bisa search di sini Sepolia gitu ya. Terus kalian enter, nanti akan muncul testnet chain yang bisa kalian pakai kayak gitu. Misalnya Ethereum Sepolia. Nah, ini nanti kalian tinggal cari aja gitu ya. Nah, nggak cuma testnet kan juga bisa tambahkan jaringan mainnet ya. Misalkan pengen tambahin jaringan OP mainnet, Mata Pasifik gitu ya, Kronos dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita balik ke bridge-nya. Nah, di sini udah kebaca gue ada 12 Ethereum. Gue akan bridge satu aja gitu ya. Terus klik bridge fund. Nah, di sini I understand. Ini pakai testnet gitu ya. Nah, di sini kalian klik aja nanti eksekusi di smart contract-nya. Gitu loh, di wallet kalian ya. Nah, di sini kan bisa lihat lagi loading. Estimasi transfernya adalah 3 menit ya. Dia akan masuk ke jaringan list Sepolia testnet. Nah, kalian bisa lihat deposit sudah berhasil ya. Kita bisa lihat view bridge layer 1 transaction atau klik view balance on layer 2. Nah, ini kalian klik aja. Nanti dia akan kebuka block scout ya, explorer. Ini kan tunggu, nanti akan muncul wallet address kalian dan nanti balance-nya akan bertambah kalau kalian sudah berhasil menambah sudah berhasil bridge gitu ya. Nah, terus nambah jaringannya gimana kok tambahin testnet listnya karena dia masih baru jadi tidak ada di chain list gitu ya. Kalian ke bagian bawah di sini ada klik tombol add list Sepolia testnet. Nah, ini kan klik aja. Nanti otomatis di MetaMask kalian akan menambahkan jaringan list Sepolia testnet kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah, kalian tinggal tunggu sampai Ethereum-nya masuk ke wallet kalian di layer 2 list-nya gitu ya. Nah, kalau Ethereum-nya sudah masuk ke wallet kalian, jaringan list Sepolia testnet, sekarang kita akan ngedeploy atau bikin token gitu ya. Nah, seperti biasa, gue pakai yang paling gampang, yaitu Third Web. Ini mudah banget dipakai oleh kalian karena UI-nya simple gitu ya. Nah, ini kalian langsung pertama connect wallet dulu aja. Kalau kalian belum pernah, ya kalau udah pernah, harusnya otomatis sudah tersambung ya. Terus kalian klik di sini deploy contract. Nah, di sini kalian klik token. Oke. Nah, terus sebentar. Nah, di sini kalian klik deploy now. Nah, terus kalian masukin aja namanya, misalnya Liskinu ya, Linu, terus get default. Nah, di sini kalian tambahkan jaringan testnetnya. Kalian klik add custom network, lalu masukkan RPC chain ID dan network ID-nya. Nah, kalau dia jaringannya udah ada, dia akan muncul warning seperti ini ya. Chain ID 4202 is being used by link Sepolia testnet. Nah, ini kalian kalau seperti ini, kalian copy aja tulisan link list Sepolia testnetnya, kalian balik, klik di sini testnet ya, terus kalian search network. Nah, dia akan muncul di sini. Oke. Nah, kalau sudah terhubung, kalian klik deploy. Terus kalian tinggal bayar sejumlah biaya jaringan gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil ya seperti ini, terus kalian ke bawah gitu ya. Cari bagian token tab, klik. Terus tinggal mint ya. Terus kan tinggal masukin aja angka token yang kalian pengen cetak gitu ya. Terus mint token, lalu eksekusi smart contract. Nah, ya kurang lebih caranya sama ya. Kalau testnet itu rata-rata blockchainnya selalu gue suruh kalian untuk ngedeploy, bikin token. Nanti kan juga silakan coba bikin NFT juga ya, pakai fitur yang sama di third web, pilih bagian NFT. Kan bisa lakukan itu sampai 5 atau 10 kali. Nah, terus kalian bisa juga coba kirim ke wallet yang asal ya, yang ada di Explorernya, kan kirim aja ETH-nya dikit-dikit. Kalian banyakin transaksinya sampai 100 transaksi kayak gitu. Ya, tujuannya buat apa? Supaya wallet kalian kelihatan aktif di testnetnya. Oke, jadi paling itu dulu untuk garapan list testnet ini ya. Simple banget, semoga ngebantu kalian. Kita ketemu lagi di next video ya. Nanti kalau ada update terbaru gue akan update karena ini cukup menarik karena pemerintah Indonesia tuh udah resmi kerjasama sama dia gitu. Oke, ya sampai jumpa. Dadah.